Ya itu tadi, pemerintah telah menyiapkan 51 triliun rupiah untuk rekonstruksi dan juga pemulihan yang dilakukan untuk 3 wilayah di Sumatera akibat banjir bandang dan juga tanah longsor. Lantas apa sedianya langkah-langkah dan juga prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap warga terdampak? Langsung saja kita tanyakan kepada sejumlah narasumber di sebelah saya. Sudah hadir Yayat Supriyatna yang merupakan pengamat tata ruang dan tata kota. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yayat. Waalaikumsalam. Sehat selalu? Alhamdulillah Windy. Sehat Ya. ya. Dan kami langsung saja kita sapa yang sudah terhubung bersama kami pula Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi Ansarullah. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam Mbak Windy. Ya. Dan juga kami akan menyapa perwakilan dari DPR sudah hadir Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda. Selamat malam Pak Rifki. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Gubernur terlebih dahulu dengan adanya langkah dari pemerintah untuk menyiapkan 51 triliun rupiah untuk 3 provinsi di wilayah terdampak di Sumatera. Apa sesungguhnya pendapat dari wilayah ataupun pemerintah daerah dengan adanya langkah dari pemerintah pusat ini, Pak Gubernur? Ya, terima kasih Mbak Windy dan kemudian Bapak Ibu yang ada di Zoom pada hari ini. Terima kasih apa yang telah menjadi semangat oleh Bapak Presiden, yaitu dalam rangka untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena memang kita di Sumatera Barat pada masa tanggap darurat pada hari ini, ya, sampai tanggal 22 nanti, memang kita sudah merencanakan beberapa upaya-upaya dalam rangka untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Dan di antara yang menjadi prioritas kita, yang pertama adalah perumahan, ya, karena memang ada sebanyak lebih kurang 15.000 ya, di antara warga masyarakat kita yang mengalami kerusakan rumah berat, ringan, dan kemudian yang sudah hilang dari rumahnya. Nah, maka oleh itu tentu ini menjadi prioritas kita. Alhamdulillah dengan BNPB kemarin kita sudah merencanakan untuk hunian sementara. Dan tentu sebenarnya tidak lama, tentu kita juga merencanakan untuk hunian tetapnya. Alhamdulillah kita pun juga dari Bupati Wali Kota sudah direncanakan beberapa lokasi-lokasi dalam rangka untuk pembangunan huntara dan kemudian juga huntap itu. Nah, kemudian yang kedua tentu adalah akses yang mesti menjadi prioritas kita, karena memang di Sumatera Barat pada saat sekarang ini itu untuk jalan yang terban, jembatan yang patah, yang rusak, yaitu jumlahnya banyak titik, lebih 100 titik. Nah, maka itu tentu ini juga adalah merupakan langkah kedua. Dan setelah itu yang lebih menjadi prioritas lagi adalah itu normalisasi sungai-sungai kita yang memang di banyak daerah yang sedimen sekarang ini luar biasa, sehingga di pelebaran aliran sungai, apalagi dengan adanya potensi curah hujan selanjutnya, tentu ini juga akan menjadi tantangan dan ancaman pada masyarakat kita. Nah, oleh itu tentu normalisasi sungai-sungai ini juga menjadi prioritas selanjutnya yang mesti kita lakukan, sehingga nanti ketika normalisasi sungai-sungai ini kita lakukan, maka kita juga akan bisa melakukan perbaikan terhadap lahan-lahan pertanian, lahan persawahan, dan kemudian juga kolam-kolam ikan yang jumlahnya tidak kurang dari 25.000 hektar. Yang mesti kita lakukan rehabilitasi untuk itu. Dan kemudian setelah itu tentu bagaimana juga kaitan jembatan juga menjadi prioritas kita. Nah, khusus itu apa yang menjadi perencanaan dari Bapak Presiden, tentunya sesuatu yang kita sambut baik, dan insya Allah dalam saat sekarang ini kita sedang mempersiapkan perencanaan dan kemudian juga anggaran yang akan dibutuhkan untuk masing-masing titik tersebut. Dan sebahagian
kemarin kami sudah sampaikan langsung kepada Menteri PU, ya, dan mudah-mudahan ini sudah menjadi pembicaraan untuk dialokasikan anggaran dalam rangka untuk pelaksanaan. Samping itu juga, Mbak Windy, karena memang tahun 2024 yang lalu kita juga mendapat musibah, yaitu di daerah sekitar Gunung Merapi dan kemudian daerah pesisir selatan, itu juga belum terlaksana pada tahun ini. Nah, untuk itu kita khawatir ini perlu memang dukungan dan perhatian dari Pak Presiden dalam rangka untuk mempercepat Sabodam itu yang direncanakan, yang kita usulkan kemarin ada sebanyak 25, itu belum ada yang terlaksana tahun 2025 ini. Sementara kejadiannya 2024. Demikian juga beberapa jembatan yang terjadi pada sebelumnya. Baik, Pak Gubernur. Pak Rifki, ini kita baru saja mendengar hanya dalam satu cakupan saja untuk wilayah Sumatera Barat. Ini kan cakupannya sangat besar, ada 3 provinsi. Ada banyak sekali faktor-faktor yang perlu direhabilitasi dan juga direkonstruksi. Pak Rifki. Ya, Komisi 2 DPR RI itu memiliki kewenangan konstitusional dalam urusan pemerintahan daerah, tata ruang dan pertanahan, aparatur negara selain urusan-urusan lain ya. Tetapi kemudian 3 urusan inilah yang paling relevan untuk kita bicara dalam konteks rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Yang pertama dalam konteks pemerintahan daerah, kita menyadari betul bahwa kapasitas fiskal APBD provinsi, kabupaten, kota di 3 provinsi ini sangat lemah. Provinsi Sumatera Barat misalnya tempat Buya Mahyeldi ini APBD-nya 45% disumbang oleh PAD, 54%-nya disumbang oleh transfer keuangan daerah atau APBN yang ditransfer ke APBD. Aceh itu hanya 26% PAD-nya, 73%-nya adalah dana APBN yang ditransfer ke APBD. Sumatera Utara lebih bagus sedikit, 54% PAD, 45% transfer keuangan dari APBN ke APBD. Apa yang ingin saya katakan? Ketika APBN 2026 dilakukan refocusing terhadap transfer keuangan daerah, maka tentu kapasitas APBD masing-masing provinsi, kabupaten, kota yang kena musibah bencana ini akan kesulitan untuk recovery dengan APBD-nya sendiri. Nah, karena itu yang bisa dilakukan Komisi 2 meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan negosiasi, menyampaikan kepada Presiden transfer keuangan daerah untuk 3 provinsi dan kabupaten kota di dalam provinsi yang terkena bencana itu TKD-nya dipulihkan, tidak direfocusing, tidak dipotong untuk tahun 2026. Yang kedua tentu kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap APBD mereka masing-masing tahun 2026 agar kebutuhannya jangan terlalu banyak untuk belanja yang tidak penting, tetapi justru ingin mengembalikan atau melakukan recovery terhadap kegiatan-kegiatan pasca bencana ini. Ini yang penting saya kira yang bisa dilakukan dalam konteks anggaran. Selain tentu kita berharap seluruh instansi vertikal, apakah itu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pemukiman Perumahan Rakyat, dan kemudian Kementerian Perhubungan dan seterusnya yang berhubungan langsung dengan infrastruktur dasar yang dibutuhkan, itu bisa mengucurkan dana APBN murni. Kami berkomunikasi dengan pimpinan Komisi 5 DPR RI. Komisi 5 DPR RI memberikan keleluasaan kepada seluruh mitra kerja mereka di bidang infrastruktur dan perhubungan untuk melakukan refocusing anggaran untuk 3 provinsi ini. Jadi yang sebelumnya tidak ada tahun 2026 atas nama penanganan bencana, maka Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Perhubungan diberikan kewenangan oleh Komisi 5 DPR RI cukup memberitahukan terkait dengan refocusing anggaran tanpa harus dilakukan pembahasan lebih dulu di DPR. Ini saya kira langkah kita dalam konteks pemerintahan daerah. Yang kedua, tentu orkestrasi terkait dengan penanganan bencana itu harus dibuat semacam setidak-tidaknya peraturan presiden agar kemudian kita tahu kira-kira pada level pusat siapa koordinatornya. Pada level daerah, gubernur sebagai koordinator punya kewenangan apa? Bupati wali kota punya kewenangan apa? Jangan sampai dananya sudah kita siapkan, tapi kemudian nanti kita punya problem terhadap koordinasi yang selama ini sering mengganggu problem-problem pembangunan di tempat kita.
Yang kedua ingin saya sampaikan dalam konteks tata ruang dan pertanahan ini juga penting. Sawah-sawah sekarang tertimbun, rumah-rumah tertimbun. Kami sudah meminta kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN Saudara Nusron Wahid untuk memastikan peta tanah tidak bergeser, kendati permukaannya sudah tidak terlihat. Dan karena itu kita ingin segera menampilkan peta digital yang kemudian bisa diakses oleh publik. Dan yang kedua, seluruh sertifikat tanah, apakah itu yang berbentuk sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dalam waktu maksimal 3 bulan ke depan bisa diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat kembali, agar jangan ada celah kepada para mafia tanah untuk memanfaatkan posisi ini. Kami memberikan penekanan, pengawasan yang kuat kepada Kementerian ATR BPN, jangan sampai mafianya ada di kantor ATR BPN, di kantor pertanahan masing-masing, di kanwil masing-masing, memanfaatkan situasi pasca bencana. Yang ketiga yang tidak kalah penting dalam konteks pelayanan kependudukan. KTP hilang, kartu keluarga hilang, akte kelahiran hilang. Kami meminta kepada Dirjen Dukcapil untuk segera membuka layanan itu. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, kami meminta kepada Kemenpan RB dan BKN untuk memastikan seluruh ASN bekerja. Jangan sampai atas nama bencana mereka tidak bekerja, tidak melayani rakyat. Itu kira-kira komitmen Komisi 2 DPR RI. Iya, tentunya tadi juga sudah disinggung mengenai tata ruang. Ini yang menjadi permasalahan, ada 3 provinsi yang memiliki kontur yang berbeda-beda. Lantas apabila dibangun di lokasi rawan bencana, ini juga menjadi permasalahan ya Pak Yayat. Ditahan dulu, nanti kita bahas selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Pak Yayat. Tadi saya sudah sempat tanyakan, dengan adanya 3 provinsi ini tentunya kontur dan juga tanah dari masing-masing wilayah berbeda. Lantas yang perlu garis bawahi adalah adanya kekhawatiran jika dibangun di tempat yang rawan bencana, maka akan ada potensi bencana yang berulang. Pak Yayat. Pertama saya untuk membackup dulu tadi jatakan Pak Rifki ya dari DPR ya. Itu sudah tepat itu. 4 pertama 1 ruang fiskal dulu. Kalau dana terbatas itu bisa lama, bahkan tidak terselesaikan masalahnya. Kita waktu Aceh hampir 4 tahun. Cukup panjang. Kedua, pada aspek kelembagaan. Perlu, kalau dulu ada BRR, sekarang siapa yang ditunjuk Perpres sudah tepat itu. Kemudian tadi aspek tata ruang. Nah, saya singgung pertama tata ruang. Pertama begini, dari kebencana ini kita akan tahu kan tingkat kerusakannya berapa besar dan di daerah mana saja. Nah, perlu dievaluasi ulang. Mana yang mungkin ya masih bisa dipertahankan, mana yang harus direlokasi. Jadi kalau menurut saya bisa meminta kepada Kementerian ATR untuk memetakan ulang wilayah kawasan yang terkena bencana tersebut. Artinya kita harus memikirkan pada tingkat risiko ya, mitigasi kawasan yang paling rentan sampai yang paling aman. Nah, sekarang pada konteks untuk pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Tadi kita butuh areal permukiman. Nah, sekarang dari data ini saya minta mungkin yang paling penting adalah verifikasi data untuk melihat dan memetakan semua pemukiman yang tadi dari tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau yang berat sampai hilang, ini mau dikemanain? Nah, jadi yang harus kita buat adalah zona aman terlebih dahulu dari yang terkena bencana ini. Siapa yang akan direlokasi? Pertanyaan tadi, apakah pemerintah daerah sudah punya lokasi baru atau tidak? Kedua, tadi pada kondisi aset tanah. Itu tadi betul dikatakan dari DPR. Ini bagaimana tanah yang hilang, tanah yang berubah, itu bagaimana posisinya. Kadang-kadang kita kan tidak punya apa-apa lagi. Tahu-tahu rumah hilang, tanah hilang. Saya dapat apa lagi? Nah, ini kan perlu diperhatikan. Kalau saya mendapatkan penggantian berapa besar? Nah, dari Huntara kepada Huntap, hunian tetap berapa? Konsepnya berapa besar? Karena ada yang mengatakan rumah saya tadi besar. Terus tiba-tiba kok dapat kecil. Nah, itu bagaimana cara rasa keadilan, karena biasa nanti dalam konteks rekonstruksinya ada yang protes. Kok saya rusaknya berat, yang sana ringan. Dia dapat dananya sama. Nah, maka saya minta satu, verifikasi data terlebih dahulu harus detail untuk mendapatkan apa? Besaran, ukuran, tingkat kerusakan ringan, sedang, berat. Mengapa ini penting? Karena nanti implikasinya pada biaya. Biayanya berapa yang harus dikeluarkan untuk satuan unit rumahnya? Kalau misalnya nanti nggak ada tanahnya, dari mana nih tanahnya? Apa ngambil tanah dari hutan lagi yang dibuka?
atau area-area baru, ini kan juga harus ada pematangan baru. Terus bagaimana dengan tanah yang sebetulnya habis bencana itu masih layak nggak ditempati? Tentu kan tidak ya. Nah ini perlu dipertimbangkan. Maka untuk ini kalau menurut saya ya harus ada satgas yang cepat bertindak pada 3 wilayah ini. Tapi pertanyaan dari DPR betul. Ini penugasannya bagaimana? Nah kalau anggaran nggak ada, apakah semua handover atau di take over oleh pusat? Nah ini makanya saya minta, bukan saya minta ya, saya menyarankan ya kalau bisa segera dibentukkan fungsi kelembagaan ini supaya apa? Waktu itu penting. Kita kan ada target berapa nih? 100 hari. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Belajar dari Aceh kita 4 tahun loh. 4 tahun. 4 tahun waktu ada tsunami itu. Langsung saja kita tanyakan kepada pemerintah daerah. Pak Gubernur, apakah dari wilayah Sumatera Barat ini juga sudah ada datanya? Baik itu pemetaan dan juga untuk nantinya agar adil pemberian untuk rehabilitasi dari masing-masing wilayah. Baik itu yang ringan, sedang maupun berat. Pak Gubernur. Ya, terima kasih Mbak Windy. Untuk data, alhamdulillah kita sudah punya data terpadu karena memang ini ditangani oleh tim terpadu kerjasama antara Pangdam dan kemudian juga Polda dan semua Forkopimda, dan kita bersama. Insya Allah kita ada punya dashboard untuk real time. Jadi setiap hari itu akan ada laporan tambahan perubahan data-data kita. Nah, secara umum itu kita sudah punya data-data tentang rumah yang terdampak dan kemudian rumah yang rusak berat, rusak ringan, dan kemudian yang hilang sama sekali itu sudah punya. Demikian juga untuk lahan pertanian, kemudian juga irigasinya. Nah, yang permasalahan kita sekarang ini yang perlu dukungan di samping dukungan anggaran dana dari pusat, yaitu karena memang di Sumatera Barat dari daerah-daerah yang kena banjir longsor ini, itu ada jalan-jalannya itu yang terjadi patahan-patahan. Jadi terjadi pergeseran yang juga cukup tinggi patahannya. Dan kemudian juga beberapa bukit-bukit itu juga sudah ada sekarang retakan-retakan yang terjadi. Nah, maksud itu kita sudah meminta bantuan kepada Badan Geologi untuk memetakan tentang mana tanah yang rentan di samping yang kemarin itu memberikan dampak terhadap korban dan kerusakan, dan kemudian dari kawasan-kawasan itu mana lagi yang rentan. Ini perlu peta untuk itu, sehingga nanti dengan masukan ini semuanya, maka kita punya daerah yang aman untuk relokasi kepada warga masyarakat kita ini. Nah, termasuk juga bangunan sekolah, kemudian juga bangunan kantor yang rusak, dan kemudian juga puskesmas dan yang lainnya, tentu pada tempat yang aman. Nah, untuk itu mudah-mudahan yang akan bisa lebih cepat, dan kemudian kita juga berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat untuk minta dukungan, dan mudah-mudahan ini akan kita punya data yang lebih komprehensif sehingga kita sudah tahu memetakan mana daerah yang aman untuk itu. Dan dari Bupati Wali Kota, rapat kita kemarin dengan BNPB untuk hanya sementara sudah ada beberapa lokasi-lokasi yang memang harus segera kita bangunkan, sehingga memang masyarakat yang tinggal di pengungsian hari ini itu bisa segera pada rumah yang lebih representatif. Itu dengan sementara itu sembari kita mempersiapkan daerah yang untuk hunian tetap nantinya, dan demikian juga untuk titik-titik yang kemudian jembatan, kemudian rusak, dan kemudian juga irigasi. Semuanya kita sudah punya data untuk itu. Mudah-mudahan ini akan tetap kita update dan kita sempurnakan, sehingga kita pun juga bisa menghitung beberapa dana yang dibutuhkan dalam rangka untuk merekonstruksi bangunan-bangunan tersebut kembali. Baik. Dari pemerintah sendiri juga sudah menganggarkan untuk perbaikan maupun itu rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Pak Rifki, kami ingin menanyakan dengan adanya anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bagaimana memastikan agar prioritas mana saja yang didahulukan dalam pembangunan ini ditahan? Pak Rifki, kami masih akan kembali pemirsa. Usai jeda kami lanjutkan perbincangan kami. Ada kembali bersama kami, Pak Rifki. Tadi saya sempat menanyakan dengan adanya anggaran yang saat ini sudah dipastikan akan diberikan kepada korban terdampak. Lantas dari DPR sendiri melihatnya apa yang menjadi prioritas, Pak Rifki?
Saya nggak bisa ngatasnamain DPR, saya ini Ketua Komisi 2 DPR. Kalau terkait dengan infrastruktur, tanyakan kepada Ketua Komisi 5 DPR. Setahu saya 51 triliun itu terdiri setidaknya dua aras besar ya. Yang pertama soal penanganan infrastruktur, apakah itu pemukiman, perumahan, jalan, jembatan, dan seterusnya. Itu domainnya ada di setidaknya dua kementerian. Kementerian PU, Kementerian PKP, bisa jadi sebagian ada di Kementerian Perhubungan. Karena juga terkait dengan hal-hal yang bersifat infrastruktur dasar perhubungan. Dan yang kedua, 51 triliun itu diletakkan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Itu mitra kerjanya Komisi 8 DPR RI. Dalam pandangan kami ini concern sebetulnya pada memastikan daerah diberdayakan. Karena Komisi 2 ini ingin menjadi bagian dari jembatan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara memberdayakannya adalah satu, APBD mereka 2026 jangan dipangkas, jangan direfocusing. TKD yang sejatinya haknya daerah, khusus untuk Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kita dorong dia menerima full. Yang kedua, kita akan membantu melakukan orkestrasi APBD masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Karena pada saat penyusunan APBD, Buya Mahyildi tidak pernah terbayangkan akan ada bencana untuk 2025 ini dan digunakan untuk 2026. Nah, karena itu dalam konteks bencana tentu harus ada penyesuaian dalam APBD mereka. Dan yang ketiga yang paling penting adalah jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang menari dan mengambil keuntungan dari bencana. Karena penggunaan APBN maupun APBD di dalam konteks penanganan bencana itu biasanya jauh lebih longgar syarat dan ketentuannya. Seperti misalnya terkait dengan lelang, penunjukan dan seterusnya jauh lebih longgar. Karena kita membutuhkan waktu yang cepat. Bagi DPR itu concern kami dalam konteks pengawasan. Karena itu kita akan libatkan seluruh elemen negara ini, BPK, BPKP, termasuk mungkin KPK juga, agar jangan sampai bencananya selesai tapi menimbulkan hal-hal lain yang tidak perlu, yang kemudian harus kita mitigasi saat ini. Yang paling penting saat ini menurut saya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah bergandengan tangan, kita selesaikan. APBN-nya berapa, itu diselesaikan oleh kementerian mana, silahkan. Tapi APBD juga kita berikan kesempatan untuk melaksanakan hal-hal yang bisa dilakukan. Karena bagaimanapun yang paling tahu kondisi sosiologis dan masyarakat serta daerah setempat adalah para gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka setiap hari standby di daerah situ, beri mereka keleluasaan, beri mereka kepercayaan untuk menjadi kepala daerah yang betul-betul bisa menyelesaikan urusan daerahnya dengan cara transfer APBN ke APBD itu jangan dikurangi, kalau perlu kita berikan afirmasi untuk 3 daerah ini penambahan agar kemudian ini bisa lebih cepat. Bahwa daerah-daerah lain tentu bisa jadi akan mengeluh, itu saya kira bagian dari tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai sesama bangsa. Komisi 2 nanti sekitar bulan Januari mungkin akan fokus membahas tentang bagaimana daerah-daerah yang terdampak bencana itu dipastikan seluruh dukungan pemerintah pusat bisa diberikan kepada mereka, dan apa-apa yang belum diberikan kami akan menjadi juru tagih kepada eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Iya, ini langkah yang akan diambil oleh Komisi 2 tentunya agar anggaran ini juga terserap dengan cepat. Namun berdasarkan catatan kami juga sebagai mitra dari otorita IKN juga kami ketahui bahwa pembangunan IKN ini juga memiliki anggaran. Apakah dengan adanya bencana yang kita semua ketahui tidak kita inginkan tapi terjadi secara tiba-tiba, apakah ada refocusing dari anggaran yang sebelumnya dialihkan dari IKN menuju kepada 3 provinsi yang terdampak bencana ini, Pak Rifki? IKN itu tahun 2026 mengajukan anggaran lebih kurang sekitar 17 triliun. Sekarang baru yang disetujui sekitar 6 triliun. Jadi amat memungkinkan ruang fiskalnya kita akan perbantukan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Komisi 2 DPR RI mensupport penuh jika keinginan itu dilakukan oleh pemerintah. Baik, Pak Yayat, langsung saja kita tanggapi dengan adanya dukungan penuh baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi tentunya ada beberapa catatan-catatan tidak bisa serta-merta melakukan rekonstruksi cepat tapi dikatakan tidak aman untuk masyarakat terdampak. Pertama begini, kita harus dapat kepastian 112.000 unit rumah yang harus diperbaiki di 3 wilayah.
rehabilitasi itu dilakukan oleh siapa? Apakah sepenuhnya handover atau take over oleh pusat? Artinya kalau pusat yang mengambil peran dalam hal ini, berarti posisi daerah apa yang harus dilakukan? Oke, daerah, selama tidak ada lokasi yang sudah pasti pematangannya, bantuan ini akan lama. Nah, semakin lama penyediaan rumah, semakin stres penduduk itu. Kita harus memetakan secara aspek psikologisnya. Jadi itu harus ada tenggang waktu 100 hari pertama sampai 1 tahun ini apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep rehabilitasi itu apakah sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk membangun rumah huntapnya, Ya, tapi kan ya, standar formal. Tapi kalau misalnya mereka mengatakan, saya tidak mau rumah, tapi saya mau uangnya aja, boleh nggak? Artinya saya membangun sendiri. Nah, di sini kan kita harus petakan, ada yang mampu secara ekonomi, ada yang tidak mampu sama sekali. Nah, kalau yang mampu masih punya kemampuan uang ya misalnya, Pak saya bisa bangun sendiri. Nah, pertanyaannya, dibolehkan atau tidak? Kalau ini memang agak mengganggu sistem pengawasan pemanfaatan anggarannya, ini juga menjadi dilema. Karena bagi beberapa orang, kalau saya menunggu 1 tahun, 2 tahun tidak mendapatkan kepastian, itu juga menjadi masalah. Nah, yang ketiga yang menurut saya, ini kan persoalannya kelumpuhannya bukan hanya pada aspek ketiadaan rumah, tapi ketiadaan lapangan kerja. Betul, Nah, mata pencaharian. pertanyaannya, dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi ini, bisa nggak warga bisa dipekerjakan sehingga mendapatkan penghasilan, dari penghasilan itu pun dia bisa mendapatkan income untuk memperbaiki rumah lebih baik lagi. Ya. Karena kita belajar dari gempa waktu terjadi di Yogyakarta. Pada waktu itu penduduk-penduduk yang terampil seperti di Gunung Kidul, dia tinggal di Huntara dulu, sementara itu bekerja selama setahun membangun rumah-rumah yang dianggar oleh pemerintah. Dia mendapatkan pendapatan lebih. Sesudah itu barulah dia memperbaiki rumahnya lebih baik. Nah, yang ketiga yang perlu kita cermati, apakah di kawasan yang akan dikembangkan itu ada nggak untuk kegiatan ekonomi? Saya belajar dari kasus di Gunung Merapi. Ketika penduduk itu harus direlokasi, pertanyaannya, kami mau dipindahkan kemana? Betul. Nah, supaya mereka mau, apa yang terjadi? Disediakan rumah dengan yang sederhana, tapi juga disediakan lapangan kerja, usaha, sapi. Nah, ini kan menarik. Oh, saya ada masa depan yang lebih baik. Nah, pertanyaan yang paling menantang adalah, sesudah rekonstruksi ini, pasti ada pemulihan ekonomi yang harus dilakukan. Nah, selama ini, apakah ada nanti dana-dana bantuan yang diberikan selama masa menunggu rumah itu selesai? Nah, ini kan membuat ketergantungan dan mereka pasif. Saya kira rekonstruksi ini bukan hanya rekonstruksi dalam aspek fisiknya, tapi bagaimana rekonstruksi sosial ekonominya. Ini mereka punya rumah tiba-tiba hilang, apalagi rumahnya yang hanyut. Butuh cepat untuk pemulihan. Nah, menurut saya, apakah skema seluruhnya dari pusat? Nanti orang di daerah, wah kalau semua dana dari pusat, kami bisa melakukan apa? Nah, saya setuju dengan Pak Rifiki tadi, dibuatkanlah satu kepres atau perpres dari Presiden untuk membagi tugas dan kewenangannya. Jadi bagaimana caranya penanganan dengan cara yang paling cepat, sehingga tidak saling menyalahkan dalam praktek di lapangan nanti. Baik, Pak Gubernur boleh ditanggapi sekaligus tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa dari DPR sendiri juga terus mendukung bahkan membuka APBD untuk rekonstruksi dan juga rehabilitasi di wilayah-wilayah terdampak, Pak Gubernur. Ya, saya kira memang kita sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi dari Komisi 2 DPR RI. Memang ada dana yang memang harus ditransfer ke daerah, sehingga itu daerah yang akan melakukannya. Dan kemudian juga ada dana yang juga dialokasikan untuk daerah, tapi yang melaksanakannya adalah dari kementerian dan lembaga yang ada di pusat tentunya. Nah, sekarang ini memang perlu ada distribusi itu sehingga akan ada percepatan, termasuk juga di kabupaten kota tentunya, sehingga memang kabupaten kota bekerja, provinsi bekerja, kemudian juga kementerian dan lembaga juga bekerja. Itu. Nah, ini perlu diatur dalam suatu ada koordinasi yang baik untuk itu, sehingga akan terjadi sinergi yang sangat baik. Dan saya yakin kalau ini yang diperankan dan difungsikan semuanya, kita akan lihat akan ada percepatan nantinya. Dan tapi kalau hanya dikerjakan oleh kementerian dan lembaga saja, nah ini pengalaman kita yang lalu itu banyak yang lambat. Seperti yang saya sampaikan tadi,
kita kejadian 2024, bahkan itu akhir 2024 sudah direncanakan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Itu pembangunan sabodam yang ada sekitar Gunung Merapi di Tanah Datar dan di Kabupaten Agam tersebut, dan termasuk juga di daerah pesisir selatan. Nah, maksudnya itu karena hal seperti ini memang perlu juga mungkin pusat mendengarkan dari daerah, sehingga memang ini akan menjadi sinergi. Nah, untuk dukungan anggaran untuk kabupaten kota pemerintah daerah, saya kira barangkali seperti yang saya oleh Pak Rizky tadi, ya saya kira dengan kejadian yang seperti sekarang ini, tentu dana yang kemarin diefisiensi oleh pusat itu tidak cukup menurut kami, karena kebutuhan kita di Sumatera Barat untuk saat sekarang ini untuk kerugian kerusakan saja itu kita hitung sudah lebih 5 triliun di Sumatera Barat. Nah, maksudnya itu untuk rehabilitasi dan konstruksinya, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Yayat tadi, ya, untuk jaminan kepada masyarakat kita yang terdampak, jaminan kepada masyarakat kita untuk menunggu, ya, selama ada perbaikan-perbaikan, dan kemudian yang lahan usahanya rusak, dan termasuk juga anak-anak mereka yang yang kuliah, yang sekolah segala macamnya. Nah, tentu ini juga menjadi suatu bagian yang diperhatikan, ya, sehingga dan perlu diketahui bahwasanya di Sumatera Barat ini ada di keluarga itu memang bapak ibu dan kakak adiknya meninggal, kemudian tinggal hanya beberapa orang dalam keluarga itu. Nah, ini kan apalagi dia seorang siswa dan kemudian juga mahasiswa, tentu dia tidak punya tidak punya upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, ini semuanya tentu adalah hal yang perlu terakomodasi dan kemudian juga diperhitungkan, sehingga segala aktivitas dan segala kebutuhan itu akan bisa kita penuhi. Jadi maksud itu memang kami sangat setuju, dan insya Allah kita di Sumatera Barat sedang merancang semacam BRR-nya di Aceh dulu di Sumatera Barat. Apakah nanti ini di bawah Sekda atau langsung saya sebagai gubernur untuk menangani ini, ya, sehingga memang ini akan ada percepatan dan kemudian akan ada koordinasi dengan kabupaten kota, termasuk juga dengan kementerian lembaga di pusat. Dan kemarin ketika kami ketemu dengan Komisi 5, nah itu dukungan untuk arah itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini akan betul-betul terrealisasi secara baik, dan kemudian akan terkoordinasi secara baik, sehingga ke depan kita sama bergerak dan sama membuat, sehingga upaya rehabilitasi dan konstruksi ini akan berjalan sebagaimana diharapkan. Iya. Harapannya agar percepatan pemulihan infrastruktur ini dapat segera dirampungkan sehingga warga terdampak dapat kembali hidup normal. Terima kasih Pak Mahyedi, terima kasih Pak Rifki, terima kasih Pak Yayat. Bapak-bapak, terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, sehat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Vena Kintan. Vena.